Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik sensasi tidak bisa fokus, pikiran mengembara kemana-mana. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini ya, yaitu sensasi tidak bisa fokus ya, pikiran mengembara kemana-mana. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya angkat topik ini ya, ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia yang mengeluhkan ya, mengeluhkan tentang hal ini, yaitu Pak Gito bagaimana ya pikiran saya mengembara kemana-mana, tidak bisa fokus, berpikir rasanya ngambang dan seterusnya ya itu. Nah itu pun pernah saya alami sehingga saya sharingkan kepada teman-teman ya, mudah-mudahan dapat membantu teman-teman untuk berikhtiar ya, berikhtiar secara holistik khususnya ya. Nah, supaya kita mudah keluar dari jeratan gangguan anxiety psikosomatiknya ini ya. Nah, teman-teman semua ya, sebelum saya lanjutkan ya, jadi sebelumnya saya mohon maaf ya, ini dalam 1 minggu ini ya, kemarin saya absen tidak upload ya karena kesibukan, kebetulan ada diklat di luar kota ya, itu kemarin di Solo 1 minggu, nah sehingga karena kesibukan itu saya tidak sempat untuk upload video, termasuk mungkin dari komentar teman-teman itu juga banyak yang belum saya jawab ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya karena kesibukan. Nah, mudah-mudahan mulai saat ini kita bisa aktif lagi, atensi menemani teman-teman ya, khususnya yang masih mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baik teman-teman ya, kita lanjutkan. Jadi ketika kita masih merasakan ya, contohnya sensasi pikiran ini tidak bisa fokus ya, pikiran seperti ngambang, pikiran ini mengembara kemana-mana ya, bahkan kita kadang menjadi susah untuk bekerja ya karena pikiran ini tidak menentu, sehingga untuk berpikir ya, apalagi yang berpikir sifatnya menganalisa itu betul-betul seperti males sekali, bahkan menjadi tidak mampu, itu seperti itu. Karena apa? Karena yaitu kita kadang menjadi tidak fokus. Nah ini semua adalah sensasi-sensasi psikis ya, yang disebabkan dari gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatik teman-teman ya. Nah, tetapi ketika kita sudah memahami ya, nah insya Allah nanti akan cepat membaik teman-teman ya. Jadi tidak usah cemas ya, tidak usah takut ya. Cuma kita butuh proses untuk istilahnya perbaikan ya, perbaikan karena ini sifatnya psikis ya, sifatnya mental, sehingga memang kita juga butuh latihan ya, butuh pemahaman, butuh latihan ya, yang untuk dipraktekkan akhirnya nanti kita
sedikit demi sedikit pasti akan berprogres menjadi semakin membaik. Jadi optimis saja buat teman-teman yang masih merasakan sensasi-sensasi semacam itu ya, ketika pikiran kita itu tidak fokus, kemudian susah berpikir, kemudian pokoknya mengembara lah itu seperti ngambang dan lain sebagainya. Nah, itu memang fenomena ya daripada sensasi psikis itu kadang seperti itu teman-teman ya. Bahkan sensasi psikis itu bermacam-macam sekali teman-teman ya. Jadi bermacam-macam, kadang kita juga merasa sedih ya, merasa kecewa, merasa terluka ya, kadang kita mudah marah, kita selalu dalam keadaan kecemasan, kekhawatiran, was-was ya, takut ini, takut itu ya, bahkan takut gila ya. Nah, itu sensasi-sensasi psikis teman-teman. Jadi memang karakternya seperti itu untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung GTNCT psikosomatis ya. Tetapi nanti ketika kita sudah memahami bahwa semuanya itu hanyalah ilusi dan halusinasi pikiran kita sendiri yang tidak terkendali ya, maka kita nanti akan lebih tenang teman-teman ya. Nah, ketika kita sudah istilahnya sharing ya, atau mungkin mendapatkan pencerahan ya dari ya siapapun juga ya, kita itu merasa tenang, nah itu lanjutkan terus teman-teman ya, pasti itu nanti akan menjadi semakin baik ya, karena ketika pikiran itu tegang memicu untuk istilahnya menjadi tambah beban pikiran, menjadi tambah stres lah istilahnya. Nah, itu rasa-rasa seperti itu biasanya masih melekat teman-teman ya. Maka dari itu memang harus bisa istilahnya menenangkan pikiran. Itu yang penting itu sebenarnya itu. Karena kalau pikiran sudah bisa kita tenangkan, akhirnya kita bisa mengendalikan ya. Ketika sudah bisa mengendalikan, akhirnya ya kita akan kembali lagi bisa berpikir yang normal, yang positif ya, yang baik-baik, bahkan bisa fokus seperti dulu lagi ya, dulu lagi sebelum terkena gangguan asam lambung GTNCT psikosomatis. Nah, itu sekali lagi buat teman-teman ya, tidak perlu cemas, tidak perlu takut, pasti akan membaik. Jadi badai pasti berlalu teman-teman ya. Yang penting kita pahami saja dulu. Nah, nanti mungkin ada tip-tip, nah itu yang harus kita lakukan ya. Semuanya itu memang butuh hanya proses sajalah yang membedakan. Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah sembuh ya alhamdulillah ya, karena memang prosesnya sudah dilalui ya. Tetapi buat yang belum, nah ini mungkin yang masih perlu berjuang agar ya sama nanti hasilnya akan membaik, itu seperti itu. Jadi intinya pokoknya pikiran itu liar ya, liar tidak terkendali, itu seperti itu ya. Yang saya alami dulu itu seperti itu, sehingga susah dikendalikan ya. Karena apa? Karena itu pikiran selalu dalam ilusi dan halusinasi yang negatif, yang sering kita berpikirnya jangan-jangan ya, jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan terkena penyakit berat ya, bahkan jangan-jangan mendekati kematian. Itu kadang puncaknya sampai di situ ya. Nah, sehingga kita selalu merasa khawatir terus ya, merasa takut terus. Nah, itu yang membekas itu sebenarnya seperti itu teman-teman ya. Tetapi ketika kita sudah memahami ya, sebenarnya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi itu memang yaitu karena halusinasi dan ilusi kita itu belum terkendali ya. Tetapi ketika nanti sudah terkendali, nah itu ya akan membaik lagi teman-teman. Jadi tidak usah terlalu berlebihan ya di dalam kita istilahnya ketakutan ya itu. Jadi pokoknya biasa-biasa saja, insya Allah pasti akan membaik ya. Cuma butuh proses saja itu teman-teman ya. Yang penting kita selalu optimis ya, selalu istilahnya berikhtiar ya, dalam keadaan apapun kita tetap bersyukur ya. Pasti semuanya nanti akan ada hikmahnya ya, akan ada hikmahnya. Dan setelah itu, nah nanti kita bisa merasakan sesuatu ya, ada perubahan sesuatu yang ternyata tanpa disadari kita menjadi lebih baik, itu seperti itu, menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa ya, menjadi lebih bisa mengenali diri kita sendiri, itu sebenarnya seperti itu ya. Jadi
memang proses penyadaran diri itu melalui beberapa hal teman-teman ya. Kadang kita dihantam penderitaan itu adalah tujuannya supaya kita sadar diri ya. Akhirnya kita menjadi bisa memperbaiki katakanlah kekurangan-kekurangan kita, itu seperti itu ya. Jadi semuanya itu nanti akan ada hikmahnya, dan hikmahnya tentunya ya Tuhan pasti selalu memberikan yang terbaik buat kita ya. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu seperti itu ya. Itu. Nah, baik ya. Ketika kita masih merasakan seperti itu, teman-teman ya, terutama pikiran masih liar, kemudian susah berkonsentrasi, tidak fokus ya, tidak bisa berpikir yang istilahnya untuk menganalisa ya. Pokoknya pikiran kemana-mana lah atau mengambang ya. Nah, itu maka solusinya teman-teman. Yang penting kita fokus terhadap solusinya ya. Nah, solusinya itu memang yang pertama kita itu latih ya, atau dengan kesadaran kita, yaitu mindfulness teman-teman. Mindfulness itu pikiran fokus pada saat ini saja itu. Karena apa? Karena ketika kita masih pikiran kemana-mana itu memang pikiran mengembara ya. Nah, mengembaranya itu biasanya ke masa lalu atau ke masa datang ya. Ketika pikiran sedang mengembara ke masa lalu, pasti kita akan merasa tidak tenang karena yang diingat adalah hal-hal yang negatif. Contohnya penderitaan masa lalu ya, kesakitan masa lalu. Nah, hal-hal seperti itu ya, hal-hal yang tidak mengenakan lah, itu biasanya yang diingat yang seperti itu, tekanan-tekanan jiwa kita. Nah, itu yang muncul selalu seperti itu. Nah, kalau nggak begitu, biasanya pikiran mengembara ke masa datang ya. Contohnya kita mencemaskan tentang yang sebenarnya belum terjadi, tetapi kita sudah takut duluan ya. Duluan, wah jangan-jangan nanti tidak bisa, jangan-jangan nanti tidak sembuh, jangan-jangan nanti terkena penyakit berat, jangan-jangan nanti terkena ini, terkena itu, dan seterusnya. Nah, itu banyak sekali. Nah, ketika seperti itu ya, posisi pikiran mengembara terus, nah itu yang membuat kita menjadi seolah-olah pikiran itu liar ya, atau ngambang lah seperti itu. Nah, maka solusinya yang pertama adalah kita latih untuk mindfulness ya. Mindfulness itu yaitu fokus hadir pada saat ini saja ya. Jadi present moment lah ya. Apa yang sedang dilakukan pada saat ini, nah itu yang pikiran kita latih ke situ saja teman-teman. Jadi misalkan saat ini kita sedang katakanlah mendengarkan sharing, ya sudah kita fokus ya. Bila perlu mungkin kita sambil mencatat atau apa ya, sehingga materi apa yang diberikan sih sebenarnya, nah itu kita tulis. Nah itu supaya pikiran ini fokus, nggak kemana-mana ya. Tetapi kalau kita mungkin hanya mendengarkan saja, kadang pikiran juga akan liar, tiba-tiba sudah melamun ya kan, seperti itu ya. Nah itu jadi harus kita sadari. Jadi cara menyadarinya yaitu mindfulness. Sekarang saya sedang apa ya, kemudian apa yang harus saya lakukan. Nah, contohnya seperti itu. Itu harus selalu dijadikan ini apa, mindset lah di pikiran kita. Misalkan kita kok sedang duduk rileks ya, sadari saja sekarang saya sedang duduk rileks ya. Saya harus istilahnya menikmati suasana yang nyaman misalkan. Nah, itu seperti itu. Bila perlu diungkapkan ya, ungkapkan dalam batin ya boleh, kemudian dalam kata-kata juga nggak apa-apa ya, dalam rangka untuk istilahnya menggiring pikiran supaya mindfulness, supaya berada di tempat saat ini saja, tidak mengembara ke masa lalu maupun ke masa datang. Nah, ketika seperti itu, nah nanti insya Allah ya kita akan cepat sembuh ya, akhirnya kita pikiran bisa fokus lagi, itu seperti itu. Nah, ya kita sedang melakukan apa saja, nah itu saja sadari ya. Contohnya kita misalkan sedang makan, ya sudah ya kita fokusnya ke masalah makanan itu ya, ke seputar makanan itu. Jadi apa yang harus kita lakukan, apa yang kita rasakan, apa yang harus kita nikmati ya tentang seputar makanan. Sekalipun pikiran itu
menganalisa makanan yang kita makan. Nah, jadi tidak mengembara kemana-mana, itu seperti itu caranya teman-teman. Kalau misalkan kita sedang mandi, ya sudah kita nikmati ya mandinya, ya mungkin rasa segarnya, ya rasa siraman air hangatnya mungkin ya. Nah itu kita kita nikmati seperti itu. Jadi pokoknya bisa fokus menikmati saat ini ya, saat ini sedang apa. Nah itu kita syukuri. Nah caranya seperti itu. Tapi kalau kita tidak menyadari seperti itu, yaitu akhirnya pikiran tiba-tiba melamun. Nah, dalam melamunan itu mengembara ke masa lalu atau ke masa depan. Nah, ketika seperti itu pasti kita tidak akan bisa fokus atau pikiran akan menjadi semakin liar. Nah, itu caranya begitu ya, teman-teman. Jadi mindfulness fokus kepada saat ini ya. Saat ini mensyukuri saat ini, menikmati saat ini sesuai dengan apa yang sedang dilakukan ya, apa yang sedang dinikmati ya, itu seperti itu saja ya. Itu insya Allah nanti akan cepat membaik. Nah, itu tip yang pertama. Kemudian yang kedua, kita berusaha relaksasi teman-teman ya. Karena kalau kita rileks ya, artinya pikiran itu tidak tegang ya, ini juga akan bisa mudah terkendali ya. Nah, relaksasi itu caranya kita bisa dengan istilahnya menikmati suasana lah, suasana yang damai, yang nyaman, yang menyenangkan ya, atau bisa kita katakanlah mendengarkan musik yang kita sukai ya, yang kita senangi, bisa mendengarkan katakanlah ceramah-ceramah rohani ya, bisa juga kita membaca ayat-ayat suci ya, atau yang lainnya. Yang penting buat teman-teman itu menjadi rileks lah, menjadi santai lah seperti itu ya. Kalau seperti itu nanti mudah terkendali pikirannya karena tidak tegang ya, kita tidak bertambah ketakutannya dan kecemasannya, tapi pikiran tetap aktif ya, walaupun rileks. Nah itu tetapi aktif. Nah itu caranya seperti itu. Itu yang kedua ya. Nah kemudian yang ketiga, bisa dengan afirmasi positif teman-teman ya. Afirmasi positif itu bermain kata-kata positif ya. Contohnya saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, saya bisa fokus ya, saya produktif, saya kreatif, saya inovatif. Nah itu diucapkan ya, ucapkan sambil tepukan di dada ya. Itu kata-kata positif yang membangun semangat ya. Ini itu biasanya nanti pikiran juga menjadi semakin positif dan mengajak kita untuk bisa fokus kepada tema yang sedang kita hadapi. Itu pasti seperti itu. Nah yang terakhir, supaya pikiran tidak liar kemana-mana, yaitu bisa juga yaitu dengan meditasi teman-teman ya. Meditasi kita meditasi ini intinya menurunkan ketegangan pikiran juga ya. Jadi ketika pikiran kita sibuk ya, ini berada di gelombang beta ya, ini diturunkan ya melalui meditasi, mungkin olah nafas, mengamati nafas ya. Itu nanti menjadi turun ya, menjadi gelombangnya turun, menjadi lebih rileks ya, menjadi di gelombang alfa theta. Nah, pada saat di alfa theta ini cocok untuk afirmasi positif. Nah, setelah di alfa theta kemudian turun lagi ke delta. Nah, delta ini sudah tidur teman-teman. Maka ketika kita rajin meditasi itu pasti kita akan mudah tidur ya. Itu seperti itu karena gelombang pikiran ini semakin menurun. Itu caranya seperti itu ya. Jadi yang paling mudah ya meditasi dengan olah nafas lah. Kita mengamati keluar masuk nafas, itu seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kita berusaha lebih mendekatkan diri teman-teman. Jadi sebenarnya ketika kita memang betul-betul dekat ya dengan yang Maha Kuasa ya, dengan Tuhan lah ya, itu pasti ya kita jauh menjadi perasaan kita lebih tenang ya, menjadi lebih tenang, lebih berani ya, sehingga kecemasan juga akan menghilang, ketakutan menghilang ya, karena kita istilahnya selalu bersama ya, bersama dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya, yang selalu menjaga kita ya, dan pasti akan memberikan yang terbaik buat kita ya. Jadi termasuk sakit, sehat, itu semuanya yang
menentukan adalah kuasa ilahilah yang di atas itu, seperti itu. Nah, maka dari itu mungkin dengan keyakinan kita masing-masing, lewat ritual agama kita masing-masing, silahkan saja ya. Jadi semakin kita banyak mendekatkan diri, nah hal-hal seperti ini juga menjadi semakin membaik, teman-teman. Nah, itu lakukan saja. Mudah-mudahan teman-teman yang masih merasakan sensasi seperti itu akan segera sembuh ya. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.